Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpah untuk junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita menyaksikan begitu banyak bencana, musibah di berbagai titik, baik itu berupa tanah longsor, air bah, banjir, dan sebagainya. Ini tentu membuat keprihatinan bagi kita semua, dan juga duka yang mendalam, terutama bagi saudara-saudara kita yang merasakan di titik-titik bencana atau pengungsian. Dan juga kita berkirim doa untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima ujian ini. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, banyaknya bencana tersebut tidaklah terlepas dari banyaknya kerusakan alam, kerusakan lingkungan di sekitar kita. Coba kita lihat, begitu banyak gunung-gunung yang sudah gundul, kemudian eksploitasi alam di mana-mana yang di luar kendali, dan polusi udara serta polusi air yang membuat lingkungan kita dirasakan sudah tidak nyaman. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari dalam firman-Nya. Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahumul ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah atau tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian akibat dari yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, dari ayat Al-Rum ayat 41 ini dapat ditafsirkan sesuai dengan yang termaktub dalam Quran Kementerian Agama. Yang dimaksud dengan al-fasad adalah pelanggaran terhadap berbagai sistem dan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau diterjemahkan sebagai dengan perusakan. Perusakan dalam hal fisik maupun perusakan dalam hal moral. Perusakan bermakna sebagai pencemaran, artinya terjadi pencemaran yang mengakibatkan bumi sudah tidak layak dihuni, sudah tidak nyaman dihuni. Dan juga perusakan bermakna sebagai penghancuran yang mengakibatkan matinya berbagai macam flora maupun fauna di sekitar kita. Dan Bapak Ibu sekalian, penghancuran atau al-fasad ini juga bisa bermakna non-fisik, artinya bertumbuh kembangnya berbagai macam kemaksiatan di mana-mana, sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini adalah sebagai suatu pengrusakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama, Syekh Abdul Alia, mengatakan bahwa kedurhakaan yang dilakukan pada hakikatnya adalah menghancurkan bumi atau membuat kerusakan di muka bumi. Dan baiknya bumi adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan atau dari makna ayat yang tadi disampaikan dan penjelasan ulama
Syekh Abdul Alia, dapat disimpulkan bahwa terjadinya bencana, terjadinya ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kita bisa jadi dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita ingin terhindar dari berbagai macam musibah, bencana, dan mendapatkan keberkahan di dunia serta di akhirat, maka jauhilah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sarananya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya berbagai macam bencana, musibah pada saat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, tentu Allah hendak mengirimkan pesan kepada kita semua agar kita menjauhi berbagai kemaksiatan yang saat ini kita lakukan dan lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat lagi. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar di momen-momen tertentu pada saat kita saum menjelang berbuka pada saat seperti ini, kemudian di sepertiga malam terakhir, dan insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu tobat, ampunan atas berbagai macam kesalahan, kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan. Dan Allah janjikan bahwa barang siapa yang berpuasa dengan niat dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, bila taufiqul hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.